Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di tutorial AutoCAD. Sekarang saya akan membahas mengenai bagaimana cara menggambar atap pada bangunan. Di sini yang saya akan tutorialkan adalah bangunan sederhana 2 lantai. Jadi yang pertama mungkin saya akan menjelaskan mengenai atap dulu ya. Jadi bentuk dan material penutup bangunan atau atap. Fungsi atap sendiri itu untuk menutup bangunan kita agar tidak masuk air hujan, salju ataupun matahari. Jadi ada beberapa tipe atap sendiri pada penutup bangunan. Yang pertama atap datar. Nah, atap datar ini dia adanya biasanya di negara 4 musim yang ada salju, sehingga tidak membutuhkan bentukan yang aneh-aneh untuk menghindari air hujan. Lalu yang kedua ada atap plana. Biasanya atap plana ini digunakan untuk bangunan di daerah tropis, salah satunya di Indonesia. Atap plana ini sederhana ya, dia cuma mengambil poros tengah pada bangunan lalu dipecah dua. Lalu ada atap gergaji. Nah, atap gergaji ini dia mirip setengah plana, namun dia tumpang tindih antara satu atap dengan atap lainnya. Lalu ada atap perisai. Nah, atap perisai ini juga umum digunakan di Indonesia. Dia mirip dengan plana, cuman dia 4 sisinya itu tertutup. Lalu ada atap limasan. Atap limasan ini ketika bangunannya itu pas 4 segi, lalu diambil tarik sosorannya, maka dia akan terbentuk atap limasan. Lalu ada kombinasi atap perisai dan atap dak. Jadi sebelah sini atap perisai dan sebelah sini atap dak. Setelah itu ada atap sandar atau skillion. Dia mirip dengan setengah plana. Jadi kalau atap setengah plana itu disebut atap sandar. Ada juga atap plana ganda di sini. Jadi ada 2 plana yang terbentuk. Ada atap kubah. Nah, atap kubah kalau digunakan material penutup atap seperti genteng beton, dia bentuknya jadi seperti ini. Lalu ada atap gambrel atau atap Belanda. Jadi di rumah-rumah era pertengahan tahun 1980 biasanya banyak menggunakan atap model seperti ini. Ada atap piramida. Jadi dia terbentuk dari 6 sisi atau 8 sisi dan mengerucut dan membentuk suatu piramida. Atap mansard yaitu atap Prancis. Jadi ini juga pada abad pertengahan di Indonesia. Atap ini juga sempat hits ya. Jadi kalau teman-teman orang Surabaya dan berjalan di daerah Jalan Kertajaya, maka ada beberapa rumah yang memiliki atap seperti ini. Yang terakhir itu atap rumah tradisional. Ini terdapat di beberapa daerah ya, seperti atap joglo yang biasanya tersebar di Pulau Jawa, terus atap Toraja dan atap Minangkabau. Nah, saya jelaskan atap berdasarkan material. Jadi kita umumnya mengenal itu atap genteng, umumnya kita mengenal itu atap genteng tanah liat. Nah, ini saya jelaskan beberapa jenis atap yang lainnya, dan jenis atap yang kita pakai ini nanti akan berpengaruh pada notasi gambar kita. Yang pertama atap seng. Jadi atap seng ini dia mudah dipasang dan juga murah, namun dia tentu saja butuh lapisan supaya tidak korosi ya, dan juga dia umumnya panas sehingga ke dalam itu butuh serapan.
atap asbes lebih murah daripada atap seng, dan juga pemasangannya gampang, hanya tinggal dipaku saja. Namun juga bisa dikatakan harus ada pelapis karena dia tidak sehat. Ada atap genteng metal, ini dia layan dan juga pemasangannya lebih mudah. Lalu ada atap genteng keramik, ini biasanya digunakan di rumah-rumah modern. Hanya saja atap genteng keramik ini lebih mahal, tapi kemudahannya kalau dia satu rusak tinggal diambil aja satu lalu dipasang, jadi tidak usah beli banyak. Lalu ada atap genteng beton, ini juga dia untuk rumah-rumah modern, dia pemasangannya mudah, tinggal dikaitkan saja, cuman harganya cenderung lebih mahal. Ini atap tanah liat yang biasanya dipakai, dia juga satuan, namun pemasangannya harus hati-hati karena gampang pecah. Yang biasanya sekarang sering dipakai atap spandek ya, dia cenderung lebih mudah dipasang, lebih murah juga, dan juga dia tidak sepanas seng. Nah, notasi atap itu harus jelas menunjukkan material yang kita pakai, lalu bentuk atau model yang kita gunakan. Sekarang masuk ke tutorial cara membuat atap rumah sederhana. Jadi ini karena saya mengambil contoh dari internet, ini sudah ada contohnya. Ini dia memakai atap perisai ya, karena dia sudah dicontohkan memakai atap perisai, maka saya ikut menggunakan atap perisai saja pada contoh ini. Untuk membuat atap, kita ambil dari lantai 2, kita kopikan ke samping. Setelah itu isi dalamnya dihapus, furniturnya semua dihapus seperti ini, kecuali dinding luarnya jangan dihapus. Nah, ini dia perisainya, yang sebelah sini adalah dak, ini saya luruskan ke sini, saya extend. Dan ini saya trim. Lalu area sini saya fillet saja, karena ini saya export dulu, lalu saya fillet karena ini dia akan menjadi area yang di dak. Jadi kita lihat di gambar, area depan yang kamar ini di dak, baru dinding yang sini dia untuk atapnya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa atap itu harus lebih maju dari dinding ya, sekitar 20 atau 30 cm dari dindingnya. Sehingga ini kita offset dulu 30 cm. Saya offset 30 cm ke depan. Ini kehapus saya, jadi saya kembalikan. Ini saya trim. Begitupun dengan ini saya offset 30 cm ya. Jadi ini adalah area yang dijadikan atap perisai tadi. Namun perlu kita ketahui bahwa atap itu harus ada talang betonnya di keliling dari bangunan, sehingga
saya mengofset 50 cm untuk leher bangunan, dan jarak antara leher ke atap itu sekitar 30 cm, sehingga jarak antara ujungnya atap ke ujungnya dinding itu 20 cm. Itu nanti akan tampak di potongan bangunan. Nah, ini adalah area yang akan menjadi atap saya, dan ini adalah talang beton tadi. Untuk talang beton, dia notasinya beton ini tuh dari Hatch ya, H spasi T spasi, kalian ambil di Arkon dengan skala 2. Ini at peak point, ambil peak pointnya di sini dan di sini. Nah, ini yang gudang, saya yakin dia pasti dak juga. Ini dindingnya gudang. Kalau atap itu harus lebih maju dari bangunan sekitar 30-40 cm ya. Jadi ini saya offset juga sekitar 30 cm. Jadi ini adalah atapnya gudang. Ini saya hatch juga. Nanti di atap itu harus ada level juga, karena ini level pada atap kamar mandi lantai 1, dan ini adalah atap gudang yang di lantai 2. Nah, kembali lagi, yang ini juga saya kembali lagi ke atap perisainya. Jadi membuat atap perisai pasti dia 45 derajat ya. Ini pasti 45 derajat. Jadi saya ambil tengahnya dulu dari sini, ini tengahnya, lalu saya ambil 45 derajat. F12 nya jangan lupa dihidupkan. Kalau sudah, ini di extend saja, lalu saya mirror seperti ini, dan sudutnya sudah pas ya. Kalau sudutnya sudah pas, ini saya select lagi dan mirror ke arah sebaliknya. Kalau sudah, ini tinggal saya trim saja. Nah, umumnya kebanyakan menggambar itu seperti ini, menggambar atap. Namun perlu kita ketahui bahwa atap itu ada garis knocknya ya. Jadi ada garis knock sama garis sosorannya, curainya, sehingga ini harus ada sekitar 20 cm. Jadi ini saya multiline saja. Multiline ini S nya saya bikin 20 cm. Kalau sudah, yang bagian tengah boleh dihapus, dan ini bisa saya explode, dan ini saya fillet supaya dia terlihat lebih rapi. Dan ini ujung-ujungnya saya trim. Jika sudah, bisa mengambil hatch untuk atap. Jadi ambil di pattern order predefine, lalu ambil untuk atap. Ini untuk atap jenis beton yang saya bilang tadi, pick point ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nanti waktu yang sebelah sini dia jangan sama ya, karena nanti kan
arah garisnya itu berbeda. Jadi ini saya hiaskan dulu, lalu saya hatch lagi, ambil settingan, angle-nya dirubah menjadi 90 ya, lalu pick point. Oke, dan yang sebelah sini bisa diganti menjadi 270. Jadi ini adalah cara menggambar atap, dan mungkin bisa dikasih tambahan untuk area aliran hujannya ya. Jadi area aliran hujan itu saya bikin spin line seperti ini. Dan saya tebalkan garisnya. Dan saya jadikan blok. Nah, ini berarti aliran airnya jatuh ke sini dan ada talang. Dan talang ini nanti dia jatuh ke, ada pipanya ya. Gitu. Sedangkan aliran yang sebelah sini tidak saya kasih talang karena dia ada area di depannya. Yang ini juga ada area kosong di depannya sehingga tidak butuh talang. Jadi sekian untuk membuat atap dari saya. Kurang lebihnya mungkin bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.